Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari pada kesempatan kali ini menjadi moderator pada presentasi kelompok 6 tentang edukasi digital dan kesenjangan teknologi. Pada materi ini akan dibahas tentang identifikasi untuk menggali masalah kesenjangan akses dan kompetensi dalam penggunaan teknologi di berbagai lapisan masyarakat, dampak untuk menyoroti ketidaksetaraan dalam akses dan pengetahuan teknologi yang dapat meningkatkan kesenjangan sosial, serta solusi untuk menyajikan inisiatif untuk meningkatkan pendidikan digital dan mengurangi kesenjangan akses. Materi ini diampu dengan dosen kewarganegaraan yaitu Dawam Suprayogi, SPD, MSc. Kemudian, pada tim kami terdapat anggota yaitu Salma Linda Sri Utami dengan NIM F1 S122043, saya sendiri Fitri Dwi Lestari dengan NIM F1 S122050, Naila Desti Mandari dengan NIM F1 S122120, Nolisa Fitri dengan NIM F1 S122121, serta Adinda Desiska Salsabila dengan NIM F1 S122174. Pada materi pertama, yaitu latar belakang, akan dibawakan oleh Saudari Nolisa Fitri. Kepada Saudari Nolisa Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, edukasi digital telah menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Edukasi digital menawarkan berbagai kemudahan dan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dan juga interaktif untuk dapat membantu menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Nolisa Fitri. Kemudian, materi tentang K1 akan dibawakan oleh Naila. Kepada Saudari Naila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang case 1, yaitu materi tentang ketidakmerataan infrastruktur digital di Papua yang menyebabkan edukasi digital tidak terjangkau bagi warga Papua. Provinsi Papua menjadi pilihan pertama karena ketertinggalan infrastruktur digital yang paling jauh dibanding provinsi-provinsi lainnya. Hal ini diambil dari rendahnya indeks infrastruktur dan ekosistem digital tahun 2022 yang hanya 28,6%, jauh di bawah indeks rata-rata nasional sebesar 41,5%. Kesenjangan teknologi ini dapat memperburuk ketidakserataan sosial dan ekonomi. Kualitas jaringan yang buruk menghambat akses terhadap informasi dan pembelajaran online, sehingga ditakutkan warga Papua akan ketertinggalan dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital ini. Biaya untuk edukasi dan akses internet juga masih sangat tinggi di Papua sehingga edukasi digital menjadi tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Maka dari itu, edukasi digital dan kesenjangan teknologi yang disebabkan oleh ketidakmerataan infrastruktur menjadi kasus yang akan dibahas. Pada tahun 2011 sampai 2018, perkembangan infrastruktur pendidikan bervariasi. Namun secara keseluruhan, pembangunan gedung sekolah SMA sebanyak 2.609 unit yang tersebar di berbagai wilayah pesisir dan pegunungan. Pembangunan gedung sekolah SMA tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 449 unit, yang berarti di setiap wilayah pesisir dan wilayah pegunungan sudah memiliki gedung sekolah SMA. Akan tetapi hanya 29% sekolah yang memiliki akses internet di Papua, bahkan setelah masa COVID-19. Dampak ketersediaan akses internet, terutama di daerah pedalaman, menyebabkan warga Papua tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan edukasi digital yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan digital.
Bersamaan dengan tingkat ekonomi yang rendah, warga harus membayar besar untuk mengakses internet dan juga hanya di beberapa titik saja yang tersedia internet. Tertinggalnya teknologi dan edukasi digital ini menyebabkan sumber daya manusia yang tidak kompeten di era digitalisasi ini. Solusi, kurangnya sarana-prasarana yang ada di Papua adalah masalah utama atas kurangnya edukasi digital dan ketertinggalan. Maka dari itu, perlu ada solusi dari pemerintah untuk dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Perlu adanya beasiswa yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang sulit. Beasiswa yang didapatkan perlu ditinjau lebih lanjut agar digunakan sebagaimana mestinya. Perlu juga adanya kehadiran lembaga pendidikan negeri yang memberikan pendidikan gratis dan memiliki sarana yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, seperti jaringan komputer dan akses internet. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Naila. Berikutnya adalah materi tentang Kes 2, yaitu kesenjangan pengetahuan pengajar di Kalimantan Timur yang akan dibawakan oleh Saudari Salma Linda Sri Utami. Kepada Saudari Salma, saya persilahkan. Baik, dalam kes 2 ini tentang kesenjangan pengetahuan pengajar di Kalimantan Timur. Kesenjangan pengetahuan pengajar dialami oleh banyak daerah pedesaan terpencil di Indonesia. Meskipun kurikulum pendidikan Indonesia sudah mengadopsi internet untuk membaca buku dan ujian, beberapa sekolah di pelosok masih kesulitan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 menunjukkan hampir semua anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur telah mengakses pendidikan dasar, tetapi terdapat ketimpangan akses pendidikan menengah pada anak usia 16-18 tahun sebesar 2,82%. Ini menurut jurnal yaitu Ayuning Tias pada tahun 2021. Pada Kes 2 ini ketertinggalan teknologi dan pengetahuan edukasi digital pada daerah pelosok ini disebabkan oleh biaya pendidikan, pandangan orang desa, serta sedikitnya alumni yang kembali ke desa untuk menyalurkan pengetahuan kepada warga desa. Hal ini menyebabkan pengajar yang ada di daerah terpencil tidak memiliki pengetahuan yang relevan dengan era digital ini atau bisa disebut ketertinggalan zaman. Maka dari itu permasalahan kesenjangan pengetahuan pengajar ini menyebabkan kesenjangan teknologi dan edukasi digital ini. Untuk kesenjangan pengetahuan pengajar di Kalimantan Timur ini memiliki tiga identifikasi, yaitu ada identifikasi, dampak, dan solusi. Dari identifikasinya yaitu pelatihan TOT bertujuan memberikan pengetahuan dan keahlian TK untuk menjadi pengolahan dan instruktur TIK di sekolah. Namun banyak pengajar di Kalimantan Timur masih kurang kompeten dan belum menguasai metode pembelajaran inovatif. Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, distribusi, guru yang tidak merata, dan kurangnya sarana serta prasarana. Kemudian hal ini berdampak tenaga didik TIK yang kurang di Kalimantan Timur ini menyebabkan anak didik di daerah itu mengalami ketertinggalan edukasi digital dan teknologi. Anak didik akan kesulitan untuk memahami teknologi digital dan tidak dapat mendapatkan pengalaman belajar yang sama dengan pelajar di provinsi yang telah memiliki pengajar TIK yang kompeten karena adanya hambatan implementasi kurikulum terbarukan yang akan menyebabkan kurangnya daya saing pelajar. Nah, untuk solusi kesenjangan pengetahuan pengajar di Kalimantan Timur ini memiliki 3 poin, yaitu peningkatan akses ke pelatihan berkualitas seperti pelatihan TOT, dan kemudian pengalokasian anggaran yang memadai untuk beberapa pelasokan di desa-desa Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengembangan kurikulum untuk di sekolah-sekolah Kalimantan Timur. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Salma Linda Sri Utami. Berikutnya adalah Kes 3, dampak sosial budaya pada ketertinggalan edukasi digital dan teknologi di suku Baduy yang akan dibawakan oleh Saudari Adinda Desiska. Kepada Saudari Adinda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan case ketiga, yaitu dampak sosial budaya pada ketertinggalan edukasi digital dan teknologi di suku Baduy. Nilai-nilai budaya Baduy dan aturan adat merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi eksternal masyarakat Baduy. Hal ini terutama terlihat dari perubahan sosial yang terjadi di Baduy luar yang disebabkan oleh media digital, teknologi informasi, dan komunikasi telepon genggam. Ponsel dan perangkat modern lainnya sebenarnya merupakan larangan adat yang tidak dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Baduy. Namun masyarakat Baduy luar masih tetap memaksakan penggunaannya karena kebutuhan dan kelonggaran dari tokoh adat sehingga mendorong perubahan sosial. Lalu identifikasi ketatnya aturan adat Baduy dalam membuat penduduk Kampung Cibeo merasakan ketertinggalan yang berarti. Hal tersebut juga dipacu dengan kedatangan wisatawan dan tamu dari luar daerah. Pendatang masuk dengan membawa kebiasaan mereka dari luar yang kemudian diterapkan di dalam wilayah Baduy. Pendatang menjadi salah satu faktor penarik yang dapat membuat penduduk Baduy dalam khususnya Kampung Cibeo untuk tertarik pindah keluar. Dampak budaya dari ketertinggalan edukasi digital dan teknologi di suku Baduy juga sangat signifikan. Ketidakmampuan akses terhadap informasi dan pendidikan modern menyebabkan penduduk Baduy dalam semakin sulit bersaing dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun ada yang tertarik untuk pindah ke Baduy luar demi mendapatkan kebebasan dan kesempatan ekonomi. Sebagian besar penduduk Baduy terikat erat dengan adat dan tradisi yang melarang penggunaan teknologi modern. Solusi dari dampak tersebut yaitu aturan-aturan ketat yang terdapat di Baduy dalam membuat sebagian penduduk di dalamnya merasa terpaksa hidup dalam sebuah keterbatasan, hingga beberapa di antara mereka melanggar aturan secara sengaja demi kebutuhan hidup karena batasan yang tidak bisa sembarangan dilampaui. Dampak yang ditimbulkan adalah menyerahnya warga dan lebih memilih untuk pindah ke kampung-kampung Baduy luar. Masyarakat Baduy yang telah mengeluarkan diri dari Baduy perlu dididik agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan baik dan bukan hanya sekedar bentuk kecanduan saja. Lalu perlu adanya peran pemerintah dan bentuk dorongan dari pemerintah yang telah dikembangkan adalah pendidikan kecakapan hidup perempuan untuk memberikan keterampilan yang menunjang kehidupan perempuan serta dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberian sosialisasi dan program pengembangan keterampilan teknologi dapat memberikan citra baik kepada masyarakat Baduy untuk menggunakan teknologi dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan bagi mereka sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Adinda Desiska. Berikutnya telah sampai kepada akhir dari materi kita, maka akan dibacakan kesimpulan oleh Saudari Noli Sapitri. Kepada Saudari Noli, saya persilahkan. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, berdasarkan analisis dari 3 kasus mengenai edukasi digital dan kesenjangan teknologi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan edukasi digital dan teknologi di Indonesia. Pertama, ketidakmerataan infrastruktur digital membatasi akses informasi dan edukasi digital, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kedua, kesenjangan pengetahuan di kalangan pengajar, di mana banyak pengajar di daerah terpencil belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dampak sosial budaya di beberapa daerah menghambat penerapan edukasi digital dan teknologi. Kesenjangan edukasi digital dan teknologi ini berdampak signifikan terhadap perkembangan individu dan masyarakat yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta menghambat kemajuan bangsa. Itu saja penjelasan mengenai kesimpulan dari saya.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nolisa Fitri. Itu saja materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dikirimkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.